Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di acara renungan singkat di pagi hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kembali kita membuka Alkitab kita. Saat ini kita merenungkan dari Mazmur 142 ayat yang ketiga. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika sedang tertimpa masalah yang rumit dan berbeban berat, acap kali kita membutuhkan orang lain untuk berbagi, berkeluh kesah, mengadu dan membagi beban hidup kita. Kita seringkali mencurahkan segala unek-unek kita kepada hamba Tuhan, saudara seiman, teman atau sahabat, sehingga hati kita terasa plong atau lega. Saudara, namun ada pula yang enggan dan malu menceritakan masalah kita kepada orang lain. Semua kita pendam sendiri dan akhirnya kita pun merasakan beban itu semakin berat untuk kita pikul. Saudara, Daud pun mengalaminya dan berkata, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 39 ayat yang keempat. Saudara, sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu peduli dengan keberadaan kita. Bahkan Dia bersedia menjadi tempat untuk kita mencurahkan isi hati, mengadu dan mengeluh. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Dan juga di dalam Yesaya 25 ayat yang keempat dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang yang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Karena itu saudara yang terkasih, seberat apapun permasalahan yang kita alami, bawalah kepada Tuhan dan curahkanlah segala isi hati saudara kepadanya. Dia tidak hanya siap menjadi pendengar keluhan kita, tapi juga sebagai penolong yang sejati. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Ingat saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jika ada saudara seiman yang sedang berbeban berat dan membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah, kita pun tidak boleh tinggal diam. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita untuk memperhatikan, menopang, menolong, dan menguatkan mereka. Kita harus mau memberikan diri, waktu, tenaga, dan telinga untuk mendengar keluh kesah mereka. Dan itu sungguh sangat berarti bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya berkata di akhir renungan singkat ini, seperti firman Tuhan berkata di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Dan sampai jumpa. Salam. Amin.